Bismillahirrahmanirrahim. This is the highlight of this video. Inilah cuplikannya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum sampai pada cerita nomor 93, saya sampaikan quote untuk video ini. Jiwa itu memiliki budi pekerti yang menunjukkan pada seseorang pemuda apakah ia dalam mendermakan hartanya berupa apa saja yang ia berikan itu karena memang betul-betul seorang dermawan ataupun sebagai pura-pura sebagai seorang dermawan, sedang sesungguhnya ia adalah manusia yang kikir sekali. Jadi berderma itu harus ikhlas, jangan hanya pura-pura atau action saja. Inilah cerita yang ke-93. Ketika menunaikan ibadah haji beberapa tahun yang lalu, Pak Asdi, sebut saja begitu, menjumpai pengalaman yang aneh-aneh bila dilihat dari segi medis. Kebetulan Pak Asdi itu adalah seorang dokter. Sebagai contoh, ia bertemu dengan seorang dokter yang mengidap penyakit gula. Ia menunaikan ibadah haji dalam kondisi kadar gulanya sudah terkontrol. Setibanya di Jeddah, dokter penderita penyakit gula tadi merasa sangat yakin akan kesehatannya. Kalau cuma begini, saya tidak repot-repot mengontrolkan gula darah saya, ujarnya. Ternyata ketika di Madinah, dokter tadi ambruk sehingga ia tidak bisa menunaikan ibadah haji sendiri. Ketika rombongan hendak berpindah ke Mekah, dokter tersebut berangsur-angsur sehat. Namun setibanya di Mekah, ia kembali jatuh sakit sampai dibawa ke rumah sakit. Sebaliknya, seorang jemaah lain yang ketika di tanah air kadar gulanya tinggi, ternyata malah sembuh setelah berdoa di Raudhah. Dari kejadian-kejadian itu, Pak Dr. Asdi, sebut saja begitu, sangat yakin bahwa niat yang ikhlas dan rendah hati sangat mempengaruhi kelancaran ibadah haji, termasuk kemungkinan adanya gangguan kesehatan. Selain pengalaman seperti itu, ia pun mendapatkan banyak cerita tentang orang-orang yang berpenyakit risiko tinggi yang malah sembuh setelah berhaji. Bagaimana fenomena ini dapat diterangkan dari segi medis? Menurut Asdi yang seorang dokter, penyakit itu selalu antara fisik dan batin. Jika yang satu terganggu, maka yang lain pun akan terganggu. Sebagai contoh, orang yang sakit gigi cenderung akan jadi pemarah. Sementara mereka yang susah batin, stres, maka fisiknya akan lemah, bahkan bisa ambruk, pingsan. Dalam ilmu kedokteran ini dikenal dengan sebutan penyakit psikosomatik. Dalam kaitan ini, Dr. Asdi meyakini pentingnya istighfar sebagai obat. Dengan banyak beristighfar, mohon ampun kepada Allah, berarti batin kita ikhlas dan tawakal. Kalau batin terobati dengan istighfar, kata Dr. Asdi, berbagai gangguan fisik dapat ditepis oleh tubuh sendiri. Insya Allah akan berjalan lancar, ujarnya. Namun yang terbaik menurutnya kombinasi antara upaya fisik dan batin. Artinya pengendalian penyakit dengan cara kedokteran sangat penting. Selebihnya berserah diri kepada Allah dengan ikhlas dan sering-sering beristighfar bersama beliau yang juga seorang dosen itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah kita bisa berjumpa walaupun lewat dunia maya. Salawat dan salam marilah selalu kita sanjungkan kehadirat Rasulullah SAW, Rasul pilihan Allah yang telah membawa kita minadul mati ilan nur, dari alam kegelapan menuju alam terang benderang. Mari kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim.
kita tahu bahwa semua umat Islam tentu mau melihat atau mengunjungi tanah suci untuk berziarah ya ke makom Rasulullah SAW, dan juga untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima, yaitu ibadah haji. Kita semua yakin dan percaya bahwa tanah suci merupakan anugerah bagi Allah untuk manusia, di mana merupakan satu wahana ya pertemuan umat Islam seluruh dunia saat itu. Kita semua tentu akan ingin sekali mengikuti kegiatan itu berupa haji. Kalau toh tidak haji karena terlalu lama untuk menunggunya, mungkin kita bisa berumroh ya. Kemudian kita juga tahu bahwa tanah suci ini banyak keajaiban di sana, banyak hal-hal yang di luar nalar begitu, tetapi itu semua adalah atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa kisah, beberapa hal yang terjadi yang merupakan keajaiban ya, dan hal-hal yang menarik yang terjadi di tanah suci, yang merupakan testimoni dari apa yang saya alami, dan juga dari referensi yang pernah saya dengar, saya baca, kemudian saya ulang kembali untuk menceritakan di sini. Tentu saja ini masih banyak kekurangan ya, tidak seindah apabila Anda bisa berkunjung ke tanah suci sendiri, tapi setidaknya mudah-mudahan memberikan motivasi akan kerinduan kita, terutama bagi yang belum pernah, yang sudah pernah ke sana pun sangat rindu ya untuk bisa hadir di tanah suci kembali ya. Yang saya hormati para pirsawan semuanya, jadi tujuan saya untuk mengunggah ini adalah untuk membunuh lupa, biar waktu yang ada pada diri saya setelah pensiun ini masih memiliki manfaat bagi orang lain, sehingga saya membuat konten ini. Kemudian saya juga ingin memiliki satu jejak digital yang mudah-mudahan nanti setelah saya meninggal bisa diputar kembali dan bisa bermanfaat bagi orang lain. Yang ketiga, saya bertujuan untuk meningkatkan keimanan untuk saudara-saudara semua, juga untuk diri saya sepanjang masih hidup ini. Mudah-mudahan iman kita tetap meningkat ya, sebagaimana Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqillah, mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan sampai kita meninggal selain memeluk agama Islam. Kita pertahankan keimanan kita, kita pertahankan keislaman kita, tidak hanya untuk diri kita, sampai anak cucu kita. Kemudian saya pesankan kepada anak cucu saya, kepada saudara-saudara sekalian, tegakkan sholat, tegakkan sholat, tegakkan sholat, sebagaimana Rasulullah berfirman, sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, as-sholatu imaduddin, faman aqomaha faqad aqomaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Sholat itu tiang agama, siapa yang menegakkan agama dia menegakkan sholat, atau ya menegakkan sholat maka dia menegakkan agama. Jadi barang siapa yang meninggalkan sholat maka dia adalah merobohkan agama. Kemudian disclaimernya, bahwa unggahan ini, di dalam unggahan ini mungkin ada kesamaan ide, kesamaan pandang, kesamaan pendapat, kesamaan nama, kesamaan tempat, mungkin itu adalah kebetulan, dan manakala itu mengganggu Anda, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Kemudian saya tegaskan bahwa saya bukanlah seorang kiai, bukan seorang ahli agama, saya manusia biasa yang masih harus belajar. Maka kalau terdapat kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Yang ketiga, mungkin judul dan caption di thumbnail video ini
atau keterangan di description mungkin berbeda dengan apa yang ada di sini. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Yang keempat, bahwa unggahan ini saya khususkan untuk anak cucu saya, keturunan saya, keluarga saya. Tetapi manakala Anda yang di luar keluarga saya mau mengikuti dan mau selalu menyimak channel ini, video ini, saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda dan sekeluarga. Yang kelima, bahwa unggahan ini sifatnya itu masih subjektif, masih banyak kekurangan. Oleh karena itu perlu disempurnakan. Bila ada yang lebih, pakailah, itu datangnya dari Allah. Tetapi bila ada yang kurang, itu adalah dari kebodohan saya, maka maafkanlah. Maka sebelum saya tutup, saya doakan mudah-mudahan kita semua diberikan keberkahan, diberikan kesehatan, diberikan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di samping unggahan ini, saya juga memiliki video-video yang lain yang bisa Anda simak setelah ataupun di video ini, yang bisa Anda tonton setelah ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Caranya adalah ketika Anda sudah mendapatkan channel YouTube yang ada di laptop ataupun HP Anda, maka Anda ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad.